Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam program Sapaan Gembala, dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan saat ini kami akan memulainya dengan perenungan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan inilah kami semakin diperlengkapi, kami semakin diingatkan, kami semakin dipimpin. Semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, biasanya kita mengenal sosok Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, penyayang, lembut, sabar, dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang positif-positif, yang baik-baik, yang enak-enak, ya kan? Tapi saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita juga akan menemukan bagaimana Tuhan juga pernah marah. Tuhan juga pernah nggak suka. Nah, bagaimana ceritanya itu saudara-saudara? Mari kita buka bersama-sama di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Demikian bunyinya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Oh, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, saudara-saudara terkasih sama Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan sangat tegas kepada bangsa Israel, bahkan dalam tanda kutip kelihatan kejam. Karena apa? Karena pada waktu itu ketika bangsa Israel mengeluh, kemudian Tuhan memberikan yang namanya ular tedung dan memagut sehingga banyak orang yang mati di padang gurun. Nah, saudara-saudara, memang kelihatannya Tuhan ini kejam, galak gitu. Tetapi kita melihat saudara-saudara, paling tidak ada dua hal yang kita renungkan. Yang pertama adalah apa yang dilakukan Tuhan itu tujuannya adalah supaya bangsa Israel itu berbalik kepada Tuhan, supaya bangsa Israel hidupnya lebih enak. Makanya kadang-kadang Tuhan menggunakan cara yang keras supaya bangsa Israel itu berjalan dan hidup lebih baik. Coba saudara-saudara bayangkan, bangsa Israel ini sering mengeluh, dan memang bukan cuma peristiwa ini saja. Berkali-kali bangsa Israel mengeluh, pengen balik ke Mesir, pengen balik ke Mesir, pengen balik ke Mesir. Pertanyaannya saudara-saudara, kalau memang bangsa Israel ini balik ke Mesir, gimana? Wah, pasti lebih habis, pasti lebih hancur. Karena apa? Karena bangsa Mesir pasti sudah dendam dengan bangsa Israel. Karena ingat, tulah-tulah dan yang paling berat adalah tulah ke-10, ya kan? Anak sulung meninggal. Belum lagi pasukan banyak meninggal juga di Laut Teberau. Peristiwa itu, kalau bangsa Israel benar kembali ke Mesir, maka semakin hancur. Makanya disitulah Tuhan ingin supaya bangsa Israel, udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kamu dibawa ke tanah Kanaan yang lebih baik daripada tanah Mesir. Makanya ketika bangsa Israel mengeluh terus, disitulah Tuhan menegur dengan cara yang keras pada cerita ini. Makanya saudara-saudara, dalam kehidupan ini pun kadang-kadang kita juga mendapatkan teguran Tuhan melalui peristiwa yang tidak enak. Sama seperti bangsa Israel. Ditegur dengan cara yang tidak enak, cara yang keras, cara yang sakit, cara yang pahit. Tapi kalau kita merenungkan, kadang-kadang kita ditegur supaya apa?
supaya hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan. Dan ketika hidup kita benar, maka yakinlah hidup kita akan semakin baik. Dan yang kedua, saudara-saudara, Tuhan tidak cuma kejam seperti itu, galak, jahat seperti itu. Dikatakan, oke, kemudian Tuhan menyuruh Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang terpagut kalau melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada bangsa Israel. Nanti kalau ada yang kena ular lagi, lihat di ular tembaga itu, pasti akan selamat. Dan betul saudara-saudara, kalau memandang ular itu tetap dia hidup. Artinya apa? Tidak semena-mena kok Tuhan itu memberikan yang namanya teguran yang keras. Tapi dia juga dengan kasih dan cintanya, dia memberikan jalan keluar. Di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, sepanjang kita bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita melihat, kalau hari ini kita mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan persoalan dan pergumulan, bisa jadi itu adalah cara Tuhan supaya memeriksa diri kita. Jangan-jangan memang ada sesuatu dari diri kita yang melenceng dari firman Tuhan. Dan persoalan itu dipakai supaya kita kembali berbalik, bertobat ke dalam jalan kebenaran yaitu firman Tuhan. Tapi dengan catatan ya saudara-saudara, jangan sampai setiap pergumulan berarti dari dosa kita. Tidak juga. Nanti di lain waktu kita juga melihat bagaimana pergumulan juga bisa datang bukan dari diri kita. Tapi hari ini bisa jadi persoalan pergumulan itu berasal dari diri kita juga. Karena kita menyimpang dari firman Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang marah dan melawan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, yuk kita periksa diri kita. Jangan sampai kita menyimpang dari Tuhan. Dan kalau kita ditegur sama Tuhan, ayo kita berbalik kembali kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan. Mungkin ada persoalan yang datang karena kekeliruan kami. Karena kesalahan kami. Dan hari ini kami diingatkan agar kami berbalik dan bertobat. Sehingga kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami dan kembali mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.